Ikan moa di Bejo. Banyak daerah di Indonesia yang menganggap ikan moa tidak memiliki kelebihan dibanding dengan ikan yang lain. Hanya kelebihannya bisa memadamkan api kalau dibakar karena lemaknya. Karena lemaknya, tidak sembarang orang yang bisa membakarnya. Hanya orang yang biasa menangkapnya dan tinggal di muara sungai. Di Sulawesi Selatan, ikan moa memiliki keistimewaan sebab dianggap bukan ikan biasa karena memiliki kesaktian. Salah satu contoh ialah ikan moa di Bejo, Kabupaten Sinjai. Di tempat ini ada satu sungai yang dinamakan Sungai Apareng. Di hulu sungai ini banyak batu besar dan airnya sangat deras. Berpuluh-puluh ikan moa hidup di tempat itu. Tidak ada orang berani menangkapnya karena keramat. Pada waktu-waktu tertentu, banyak orang datang bersiara di tempat ini, sekaligus melepaskan nazar karena keberhasilan mereka dalam pekerjaannya, apakah itu petani, pedagang, atau mereka berhasil memperoleh apa yang diinginkannya. Penyebab Bejo atau Sungai Apareng dijadikan tempat melepaskan nazar, ceritanya seperti berikut. Kira-kira abad ke-16 yang lalu, salah satu pimpinan perang yang melawan kerajaan di Bulo-Bulo, Kabupaten Sinjai, yang bernama Puang Lompo, sudah bertahun-tahun menikah tapi belum punya anak. Pada suatu hari, Puang Lompo dipanggil ke istana. Setibanya di istana, diperintahkanlah oleh Raja Bulo-Bulo menyiapkan pasukan untuk menyerang tanah Toraja. Puang Lompo memohon untuk menyiapkan peralatan dan pasukannya. Setelah siap, berangkatlah ia beserta pasukannya. Tidak lama berjalan, mereka singgah istirahat di pinggir Sungai Apareng yang bernama Bejo. Waktu itu, bertepatan banyak ikan moa berenang di sekitar batu tempat berdirinya Puang Lompo. Ikan moa itu memuncul-munculkan mulutnya ke permukaan air seperti minta makan. Bernasarlah Puang Lompo. Kalau memang saya selamat pulang dari medan perang dan sudah banyak anak, saya kembali ke tempat ini memberikan makan ikan moa di Bejo ini. Begitu pula kalau saya punya anak. Anak sulung saya bernama Bejo, seperti nama kampung ini. Setelah Puang Lompo mengucapkan nazarnya, berangkatlah bersama pasukannya untuk menyerang tanah Toraja. Kepergiannya beruntung. Semua daerah yang dilewati ditundukkannya semua. Setelah semua ditundukkan, kembalilah Puang Lompo melaporkan ke Raja Bejo. Ketika Raja Bulo-Bulo mendengar kabar bahwa Puang Lompo bersama pasukannya akan pulang dari medan perang membawa kemenangan, diperintahkanlah masyarakat untuk membuat pesta keramaian untuk menyambut kedatangan pasukan Puang Lompo. Kerajaan Bulo-Bulo sangat meriah waktu itu. Macam-macam permainan ditampilkan. Sejak Puang Lompo bernasar pada ikan moa di Bejo, mulai saat itu selalu ada teriakan di telinganya mengatakan, "Kamu selamat dan menang melawan musuh-musuh kamu berkat nazar kamu itu." Perasaannya selalu optimis, tidak pernah merasa takut menghadapi musuh. Dia yakin betul di dalam hatinya bahwa semuanya itu berkat nazar yang pernah diucapkannya. Begitulah, setelah kembali dan menetap di Bulo-Bulo bersama dengan pasukannya, begitu pula semua peralatan perang sudah dirapikan kembali, Puang Lompo bersama istrinya dan anak laki-lakinya yang diberi nama Bejo, yang baru berumur 3 bulan, pergi ziarah ke Bejo sebagai tanda syukur karena mereka selamat dari medan perang
dan juga sudah dikaruniai anak yang dia beri nama Ibojo. Begitulah cerita ikan muah di Bojo, tempat melepaskan nazar bagi orang yang berhasil usahanya. Apakah ia seorang petani, pedagang, ataukah ia berhasil memperoleh semua yang diinginkannya.